Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, barokah untuk kawan Diska dan juga keluarga. Baik kawan, tema pada perbincangan Info Sehat kali ini kembali lagi nih kita review flashback nih tentang stunting nih. Saya harap kawan Diska tidak mudah bosan ya mendengar kata stunting, karena stunting tidak ada habisnya untuk kita bahas. Baik kawan, telah hadir di studio kawan Diska Ibu Neva Chandra Suroto SKM MMkes. Beliau adalah Kabid Penyediaan Layanan Kesehatan UKP dan UKM Dinkes PPKB Kota Madiun. Selamat datang Bu Neva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Alfi. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa nih, say hello untuk kawan Diska yang lagi ada di rumah nih Bu Neva. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kawan Diska dari Dinkes Kota Madiun, Dinkes dan PPKB Kota Madiun. Semoga kita selalu diparingi sehat. Pada siang hari ini kita masih akan membahas tentang penanganan stunting di Kota Madiun. Nah, baik kawan, jangan sampai terlewat ya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditulis langsung di kolom komentar, dan kawan Diska yang terlewat bisa disimak di channelnya kawan Diska YouTube. Di situ nanti akan ada tayangan ulangnya. Baik Bu Neva, kembali lagi nih kita membicarakan tentang stunting nih, terutama di Kota Madiun nih. Kita flashback sebentar nih. Mungkin kawan Diska ada yang lupa atau kemarin belum tahu nih apa yang dimaksud dengan stunting nih Bu Neva nih. Ya, jadi begini, yang dinamakan stunting ini adalah gangguan pertumbuhan atau gangguan perkembangan di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan tinggi badan pada usianya. Jadi dia di bawah dari tinggi badan yang seharusnya pada anak usia tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan gizi kronis pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini adalah mulai terjadinya konsepsi sampai dengan anak yang dilahirkan ini usia 2 tahun. Karena kita tahu periode emas anak ini kan mulai dari mulai konsepsi sampai dengan usia 2 tahun. Berarti intinya tinggi badan berbanding lurus dengan usianya, betul. Yang normal ya Bu Neva. Ya, jadi perbandingan antara tinggi badan dengan usia anak tersebut. Jadi kalau stunting ini di bawah standar dari tinggi badan anak usia seharusnya di situ. Oke, nah jadi itu ya kawan Diska, bisa dipersani mungkin di buku KIK yang pink ya. Nah, itu bagi bunda-bunda di Kota Madiun nih, pasti yang putra-putrinya masih di bawah 5 tahun pasti sudah punya nih ya Bu Neva ya. Kalau belum punya bisa datang ke posyandu ataupun ke puskesmasnya. Nah, nih. Terus lanjut nih kita Bu Neva nih, faktor-faktor yang mempengaruhi kasus stunting nih, itu yang paling banyak apa nih Bu Neva? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting ini bisa karena pola asuh, pola asuh dari orang tua, kemudian adanya akses atau ketersediaan pangan, jadi mengakses pangannya ini kurang dari normalnya, dan bisa jadi karena faktor lingkungan atau faktor penyakit. Betul, jadi faktor penyakit, faktor lingkungan ini juga berpengaruh sangat penting pada terjadinya stunting. Tadi disebutkan kurangnya gizi seimbang ya Bu Neva ya. Betul. Jadi mungkin di
usia hari pertama kehidupan tadi ya, mungkin asupan gizi seimbangnya nyuwun sewu dari keluarganya, dari ibunya itu kurang tercukupi, terpenuhi seperti itu. Betul. Jadi mulai dari 1000 hari pertama kehidupan tadi, jadi mulai dari ibu hamil ini harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhannya atau porsinya ibu hamil. Kemudian manakala nanti anaknya lahir sampai dengan usia 6 bulan, ini harus diberi ASI eksklusif saja. Tidak diperkenankan untuk ditambah dengan yang lain. Kemudian setelah umur 6 bulan, anak ini kan mengenal harus diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. MPASI. Nah, makanan pendamping ASI ini juga harus disesuaikan dengan umurnya. Jadi manakala umur sampai dengan 1 tahun itu seberapa, kemudian nanti 1 tahun ke atas itu harus seberapa porsinya, ini sudah ada aturannya. Porsinya, teksturnya ya Bu Eva ya. Karbohidratnya, proteinnya, kemudian mineralnya, sayurannya, ini juga harus diperhatikan oleh ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita dan juga mungkin pengasuh di sekitarnya. Apalagi yang orang tuanya bekerja, paginya diasuh oleh kakek neneknya atau rewangnya mungkin. Terus kita lanjutkan Ibu Neva nih, strategi yang dilakukan untuk penurunan percepatan stunting nih. Nah, untuk strategi ini, jadi khususnya di Provinsi Jawa Timur, kita sudah diinstruksikan dari Provinsi Jawa Timur terkait untuk penurunan atau percepatan penurunan stunting ini. Yang pertama adalah harus meningkatkan cakupan atau kedatangan partisipasi balita datang ke posyandu. Penimbangan yang dilakukan rutin setiap bulan. Ini mereka harus datang. Jadi harus 100% yang datang ke posyandu. Kemudian setelah datang di posyandu dilakukan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Ini harus segera dientrikan atau datanya harus segera dimasukkan oleh petugas ataupun oleh kader ini ke aplikasi namanya EPP-GBM, Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. EPP-GBM karena dari hasil pengukuran dan penimbangan ini setelah dimasukkan ke aplikasi yang namanya EPP-GBM sampai kami sosolan saya elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Dari hasil ini nanti akan bisa diketahui apakah si anak ini dia akan gizi kurang, apakah si anak ini berdasarkan hasil pengukuran ini tadi masuk ke gizi normal atau masuk ke gizi stunting seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini juga harus dilakukan intervensi. Intervensinya ini meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi spesifik ini terkait untuk masalah intervensi di kesehatannya, bagaimana menaikkan status gizinya. Sedangkan untuk yang sensitif ini terkait dengan lingkungannya. Karena lingkungannya ini apakah secara lingkungan rumahnya ini memenuhi syarat, aksesnya ke air bersih bagaimana, sanitasi lingkungannya, kemudian kepemilikan JKN, apakah yang bersangkutan dari keluarga ini sudah tercover dengan JKN atau Jadi itu ya kawan Diska, memang ada beberapa tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Neva tadi itu ya, tentang percepatan penurunan stunting ya. Jadi karena memang ada faktor sensitif, nah yang tadi termasuk pola asuh, sanitasi lingkungan itu juga perlu diperhatikan oleh keluarga yang masih punya bayi balita nih, terutamanya akses ke gizi seimbangnya untuk mencukupi gizi bayi balitanya tersebut. Terus lanjutnya nih Bu Neva nih, upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penurunan stunting ini apa aja nih Bu Neva? Nah, kita
melakukan intervensi serentak untuk penurunan stunting. Jadi intervensi serentak penurunan stunting ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian penimbangan berat badan. Ini rutin setiap bulan. Jadi ini dilakukan mulai bulan September 2024 kemarin. Jadi kalau sebelumnya itu pengukuran tinggi badan hanya dilakukan pada bulan Februari dan Agustus. Yang itu ya Bu Neva, bulan timbang istilahnya. Jadi sekarang sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau sebelum bulan September itu istilahnya bulan timbang. Hanya dilakukan pengukuran tinggi badan atau panjang badan pada saat bulan Februari dan Agustus bersamaan dengan pemberian vitamin A. Tetapi dalam rangka kita intervensi serentak untuk segera mengetahui angka stunting kita seperti apa, segera kita intervensi. Jadi dilakukan intervensi serentak pengukuran dan penimbangan berat badan dan tinggi badan ini rutin setiap bulan sampai dengan seterusnya. Karena untuk mengetahui status gizi balitanya. Iya, saya teringat nih obrolan yang kemarin. Jadi misalkan dua kali penimbangan bayi balita tersebut tidak ada kenaikan, nah itu sudah warning, tanda lampu kuning ya Bu Neva ya. Betul. Nah ini begini, kami sudah menyampaikan ke teman-teman di puskesmas, baik oleh petugas gizi, kita kolaborasi antara petugas gizi, kemudian dengan pengelola program penyakit TB ya. Jadi untuk mengintervensi agar segera kita tahu bahwa penyebabnya ini karena apa. Setiap kali ada pada saat penimbangan ditemukan ada balita yang 2 kali penimbangan tidak naik berat badannya, harus segera dikontakkan ke petugas kesehatan untuk dilakukan tes mantok, tes TB. Jadi agar kita segera tahu kalau misalnya positif hasil tes mantoknya, ini nanti agar segera kita intervensi dengan pengobatan TB. Karena kita selesaikan dulu, kita obati dulu, betul. Setelah itu insya Allah nanti dengan pemberian PMT, pola asuh yang benar, itu nanti akan menaikkan status gizinya. Seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan nih upaya nih. Sekarang tujuannya nih Bu Neva nih, dari kegiatan intervensi serentak yang sudah dilakukan ini, tujuannya apa saja nih Bu Neva? Jadi tujuannya adalah yang jelas adalah untuk mengetahui status gizinya balitanya. Jadi status gizi balita, kemudian bisa jadi status gizinya ibu hamil, kemudian juga status gizi jatim. Karena sekarang Posyandu untuk Kota Madiun kan sudah ILP. Ya, jadi sudah intervensi layanan primer. Jadi tidak hanya balita saja, tapi siklus hidup manusia. Betul. Jadi mulai dari remaja, kemudian calon pengantin, ibu hamil, kemudian bayi balita sampai lansia. Nah, setelah di situ nanti akan ketahuan istilahnya ada data apakah bumilnya ini resti karena lilanya kurang dari 23,5, kemudian status gizi balitanya seperti apa. Nah ini segera kita lakukan intervensi. Jadi tidak hanya balitanya saja, mulai dari calon pengantin sudah harus diintervensi manakala ditemukan ada permasalahan kesehatan. Nah itu ya kawan, jadi pesti di rumah nih sudah mulai mempersiapkan nih ya Bu calon pengantin, atau masih mau mempersiapkan apa? Kami soal lagi istilahnya sudah memulai mempersiapkan dirinya nih calon pengantin untuk nanti waktu kehamilan. Nah itu sudah dipersiapkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Nah seperti itu. Karena kalau kita amati ya untuk remaja-remaja sekarang itu pola makannya kan kayaknya sudah mulai jauh ya dari makanan gizi seimbang. Karena non sewu kalau kita amati itu konsumsinya seblak itu Bu. Nah ini
ini nilai gizinya ada di mana? Nah, ini Bu. harus segera kita tangani dengan caranya yaitu tadi. Jadi untuk mengetahui status gizinya baik remaja, kemudian ibu hamil sampai dengan balita. Kalau misalnya sudah ada hasilnya, katakanlah dari hasil pengukuran berat badan ini ya, dan kemudian standarnya itu ibu hamil dan sebagainya ini kurang dari standar, ini segera kita lakukan edukasi untuk baik remaja, kemudian calon pengantin, ibu hamil, agar nantinya anak-anak atau balita yang akan dilahirkan ini nanti sehat. Kemudian setelah itu kita juga mengedukasi bagaimana pola asuhnya. Siap. Nah, jadi itu ya kawan Diska, memang butuh effort. Nah, ini selain dari kita sendiri juga dari keluarga dan lingkungan. Betul, seperti itu. Lingkungan memang sangat mempengaruhi. Sangat mendukung. Nah, terus ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kita lanjutkan dulu Bu Neva nih. Setelah dilakukan kegiatan intervensi serentak tadi nih, bagaimana nih gambaran hasil kegiatan nih di Kota Madiun nih khususnya nih? Jadi kita lakukan kemarin dari hasil evaluasi kita dari bulan Juni, kemudian Juli dan Agustus. Ini rata-rata, ini saya baca PPA karena saya nggak hafal ini satu-satu. Untuk yang bulan Juni, Juli dan Agustus ini, jadi alhamdulillah kita hasil rata-rata penimbangan untuk penimbangan dan pengukuran tinggi badan untuk balita ini kita sudah di atas 95%. Jadi rata-rata 98, 97, 98 sekota Madiun. Ya, dan hasil stuntingnya ini sekitar 4,5. Tetapi ini kita juga warning istilahnya, jangan sampai kita lengah, terlena. Betul. Jadi dari angka 4,5 jadi rata-rata sekitar 350-an dari jumlah balita 7.000 sekian, 7.000 sekian yang datang ke Posyandu, yang hadir ke Posyandu. Nah, ini warning juga bagi kita untuk segera melakukan intervensi. Agar tidak ada penambahan kasus baru. Seperti itu. Jadi memang itu ya, sudah sebetulnya capaiannya sudah bagus ya untuk Kota Madiun. Bagus, alhamdulillah. Jadi targetnya untuk D/S, jadi kehadiran yang datang ke Posyandu untuk dilakukan pengukuran ini kan di atas 95%. Kita antara 97, 98, 99. Nah, memang kalau kita amati di daerah perkotaan ini memang masih ada beberapa kendala terkait untuk kehadiran ke Posyandu karena bisa jadi mobilitasnya penduduk kota yang tinggi. Kemudian juga mungkin ada beberapa daerah-daerah yang istilahnya kurang tersentuh ya, karena mungkin di daerah perkotaan itu yang pagar rumahnya yang pagarnya tinggi-tinggi, yang di perumahan-perumahan. Betul. Jadi kalau pagarnya tinggi-tinggi ini teman-teman kalau mau datang ke situ kesulitan. Kadang yang datang itu terus kemudian yang nemuin bukan yang punya baby tapi malah ART-nya yang membukakan pintu. Mau mendatangi, wah sudah gupoh bukan gupoh, maksudnya sudah apa ini? Nggak enak duluan sudah nggak enak duluan. Jadi sudah disebutkan Ibu Neva, kendalanya tentang partisipasi berarti ya. Betul, itu terutama di lingkup warga Kota Madiun. Mungkin ada yang lainnya Bu Neva nih, kendalanya yang sudah selama pelaksanaan intervensi serentak ini Bu Neva. Kalau kendalanya setelah kita cermati laporan dari teman-teman puskesmas di lapangan itu hanya seperti itu. Jadi karena satu partisipasi, jadi mobilitasnya yang KTP-nya di Kota Madiun, tapi ternyata domisilinya di luar kota. Seperti itu. Terus kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada rumah-rumah yang tidak tersentuh tadi ya Bu Neva. Jalan besar yang pagarnya tinggi-tinggi. Ini mereka kalau misalnya didatangi atau menginfokan katanya
sudah Timbang. periksa sudah Mandiri. timbang mandiri, Nah. tapi tidak ada catatannya. Tidak ada Nah, catatannya. itu yang jadi kendala. Iya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut nih Bu Neva, kira-kira solusi yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan dan puskesmas nih yang di lapangan nih, kader-kadernya apa nih Bu Neva, Nah, untuk mengatasi kendalanya? jadi kita kan untuk baik di kecamatan maupun di kelurahan itu kan ada 3 pilar. Ya, 3 pilar. 3 pilar ini adalah satu pemangku wilayah. Pemangku wilayahnya. Di situ, jadi baik camat maupun lurah, kemudian juga ada kader, ada PKK, kemudian juga ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, itu kita minta tolong untuk menggerakkan masyarakat yang mungkin secara kesadaran masih kurang untuk bisa hadir ke posyandu, ikut serta ya. Terus mungkin dari atau lintas OPD Bu Neva, ada dari dinas kesehatan untuk mengatasi kendala tersebut Bu Neva? Iya, karena kita tahu ya, untuk anak-anak sekarang ini kan sebelum usia 5 tahun, kadang-kadang banyak seringnya kan sudah di PAUD, kemudian sudah dititipkan ke penitipan anak, playground, kelompok bermain. Kelompok bermain. Kita komunikasi koordinasi dengan dinas pendidikan, kemudian Kemenak juga, jadi mendata, kemudian mereka juga melakukan penimbangan juga dan pengukuran di pos-posnya ini tadi, betul. Jadi di PAUD, kemudian di tempat-tempat penitipan anak, ini nanti laporannya nanti akan dikirim ke puskesmas. Jadi menyentuh sasaran yang tidak tersentuh tadi ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait atau sektor-sektor terkait, di mana yang tidak hadir di posyandu ini karena apa? Mungkin karena dia sekolah, dia sudah masuk ke PAUD, dia sudah masuk ke misalnya tempat penitipan anak. Nah, ini kita sasar ke situ. Nah, setelah dilakukan berbagai upaya tadi nih, rencana tindak lanjutnya nih sekarang Bu Neva nih, bisa dijelaskan mungkin? Jadi begini, setiap tahun pemerintah itu melakukan survei untuk memantau atau memotret, meskipun secara tidak secara tidak keseluruhan, hanya sampel-sampel populasi, ini melakukan survei status gizi Indonesia. Nah, ini nanti di bulan Oktober dan November ini akan dilakukan survei status gizi untuk rumah tangga balita yang ada di seluruh Indonesia. Kota Madiun juga tentunya masuk di situ. Ini untuk memotret, istilahnya untuk melihat ini sampel atau total populasi Bu Neva? Sampel aja ya. Jadi kita mendapatkan 64 istilahnya blok sensus, di mana satu blok sensusnya sekitar 10 sampai 12 rumah tangga balita. Jadi mungkin sekitar 640 sampel. Sekian ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dari hasil potretnya ini nanti hasilnya tidak jauh-jauh dari hasil kita yang penimbangan setiap bulannya. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan Ibu Neva SGI. Betul. Nah, itu indikatornya apa saja Bu? Saya mau nyebut singkatan tadi itu kok sedikit salah kata saja dari tadi. Indikatornya apa saja Bu yang diukur dalam SSGI tadi itu? Jadi indikatornya itu mulai pengukuran tinggi badan, kemudian penimbangan berat badan untuk bayi dan balita, kemudian untuk lila ibu hamil, kemudian kepemilikan JKN, kemudian juga akses sanitasinya. Sampel lila itu lingkar lengan atas ya? Lingkar lengan atas. Itu yang indikator apakah bumil itu, nah itu sehat atau masuk dalam kategori
KEK, kekurangan energi kronis. Nah, ini untuk remaja-remaja putri. Remaja putri. Ayo, mulai sekarang coba ukur lilanya. Kalau kurang dari 23,5 cm, ayo makan dengan gizi seimbang, makan dengan gizi yang betul-betul memenuhi standar gizi agar tidak KEK. Nah, ini ya, dengarkan ya kawan Diska yang di studio maupun yang di rumah nih, bisa diukur lingkar lengan atasnya ini kawan Diska nih. Kurang dari 2,35 nih. Nah, ini wajib makan, asupan makanannya wajib ditambah yang dengan makanan yang gizi seimbang. Nah, seperti itu Bu Nevana. Tadi sudah disampaikan, indikatornya sudah. Terus pelaksananya nih Bu Nevana, siapa yang melaksanakan surveinya ini? Nanti yang melaksanakan survei ini dari pihak ketiga. Jadi bukan dinas kesehatan, bukan teman puskesmas juga ya? Bukan teman-teman puskesmas. Jadi dari ini sebenarnya adalah dari Kementerian Kesehatan. Tapi dari Kementerian Kesehatan ini memberikan kewenangan atau tugas kepada pihak ketiga untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Nah, yang nanti yang akan melaksanakan namanya adalah tenaga enumerator. Enumerator ini dia sudah dilakukan pelatihan dulu sebelumnya. Jadi dia diberi pembekalan dulu. Dilakukan pelatihan bagaimana cara mengukur baik tinggi badan maupun menimbang berat badan sesuai dengan yang benar-benar standar. Sesuai SOP-nya. Jadi alatnya nanti yang akan dipakai adalah antropometri. Ini. Jadi untuk bayi menggunakan panjang badan, kemudian untuk yang balita yang katakanlah sudah bisa berdiri. Ya, menggunakan tinggi badan. Dan alatnya ini nanti sebelum turun di sasaran, alatnya ini nanti harus dicek dulu apakah alatnya ini betul-betul sesuai standar, mungkin atau injakannya tidak sesuai. Jadi istilahnya nanti tenaganya yang akan diturunkan adalah tenaga yang sudah terlatih. Jadi tenaga gizi yang sudah terlatih. Nah, ini nanti tetap akan didampingi oleh petugas puskesmas dan juga dari dinas kesehatan. Nah, ini. Tadi disebutkan 64 blok sensus ya. Jadi sekitar 600 sekian ya Bu Nevana. Ini mungkin kawan Diska yang menyimak nih. Mungkin nanti termasuk sasaran blok sensusnya itu yang perlu disiapkan nih apabila kedatangan tim enumeratornya tadi Bu Eva nih. Mungkin apa yang perlu disiapkan nih? Jadi kami mengharapkan nanti untuk seluruh warga Kota Madiun yang mempunyai balita atau istilahnya rumah tangga balita, apabila nanti akan didatangi oleh tim dari SSGI yang didampingi oleh teman-teman dari puskesmas, mohon kerjasamanya untuk bisa menerima kedatangannya dengan baik. Ada surat tugas, ada surat tugas, dan juga nanti akan diantar oleh teman-teman puskesmas dan kader sesuai wilayahnya, seperti itu. Nanti dikira yang sewu dikira sales jualan atau gimana? Saya seperti itu kan nanti. Seperti itu biasanya nanti timbul penolakan. Terus khawatir saya nanti ditutup pintunya. Ditutup pintunya. Kita mau permisi masih sudah ditutup pintunya. Dikira mau sales jualan. Seperti itu. Nanti timbul penolakan. Jadi kami mengharapkan warga Kota Madiun sekali lagi nanti di sekitar bulan Oktober, November, manakala nanti ada petugas SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, yang akan didampingi oleh petugas kami, petugas dinas kesehatan, dalam hal ini adalah petugas puskesmas bersama dengan Ibu Kader, mohon untuk diterima dengan baik. Karena ini untuk istilahnya meng-cross check, memotret status gizi
prevalensi gizi Prevalensi dari gizi. kita di Kota Madiun. Nah nih harapannya nih dari survei itu, nanti apabila surveinya sudah selesai, sudah direkap, ada hasilnya, harapannya nih Bu Neva nih dari surveinya SSGI ini. Harapan kita nanti dari hasil SSGI itu, yang pertama adalah hasilnya mudah-mudahan kita turun dari survei yang tahun sebelumnya. Karena survei yang tahun sebelumnya itu angka stunting kita itu di angka 12,8 itu banyak itu juga. Jadi kita berharapnya turun. Kemudian dari SSGI itu kita berharap kita tahu status gizi dari balita yang menjadi sasaran dari survei itu. Apakah stunting, apakah katakanlah gizi kurang, atau bagaimana, untuk segera kita tangani, Kemudian untuk juga kita segera bisa mengintervensi juga manakala misalnya dari hasilnya itu kita tahu ada ibu hamil kek yang baru, jadi bisa segera kita intervensi. Nah, ada pertanyaan Kak Admin? Nggak ada. Nah ini terakhir nih Bu Neva, sebelum kita akhiri ini, mungkin ada pesan nih untuk besti-besti, bunda-bunda sama kawan Diska di rumah nih, untuk percepatan penurunan stunting ataupun SSGI tadi Bu, pesannya. Jadi saya memulai untuk besti kawan Diska. Satu dari remaja putri wajib untuk minum tablet tambah darah. Nah ini tablet tambah darah. Kemudian yang kedua harus memperhatikan pola makannya, gizi seimbang. Oke lah, makan sebelah sekali 2 kali boleh, tapi itu jangan menjadi budaya dan kebiasaan. Betul, jangan menjadi budaya. Jadi tetap harus makan sayur, buah. Jadi mulai karbohidrat, kemudian protein, sayur, buah semuanya. Dan sebagainya, harus suka makan buah dan sayur. Kemudian manakala nanti akan menjadi calon ibu hamil atau ibu hamil, ini periksakan kondisi kehamilannya, rutin ke petugas kesehatan untuk mengetahui status gizinya, baik status gizi dari ibu hamil maupun untuk janinnya. Kemudian setelah nanti bayinya lahir, harus dengan ASI eksklusif saja sampai usia 6 bulan. Jangan diberi yang lain. Setelah itu memperkenalkan MPASI, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini harus disesuaikan dengan usianya. Pola asuh, ingat, balita yang bayi yang semulanya lahir itu dengan berat badan normal, bisa jadi karena salah di dalam pola asuh, dia akan menjadi turun ke stunting. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang utama lagi adalah rutin membawa bayi atau balitanya ke posyandu setiap bulan. Karena ini untuk mengetahui status gizinya, Mas. Status gizinya, manakala diketahui ada yang kurang, segera akan dilakukan intervensi. Jangan sampai turun ke arah yang lebih buruk lagi. Gizi kurang. Seperti itu. Saya seperti itu. Jadi itu ya kawan Diska, bisa disimak. Kesadaran. Selain effort ternyata juga perlu kesadaran. Seperti itu ya Bu Neva ya. Jadi untuk pola asuh, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Neva atas kehadirannya. Semoga perbincangan kita pada kali ini sangat bermanfaat untuk kawan Diska di rumah nih. Kita berjumpa di episode selanjutnya, mungkin dengan tema dan topik yang menarik selanjutnya. Terima kasih, salam sehat untuk Bu Neva dan keluarga. Salam sehat untuk kawan Diska. Baik kawan, terima kasih sudah menyimak info sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska.
simak terus info kesehatan di IG Promkes Kota Madiun dan jangan lupa subscribe channelnya Kawan Diska. Terima kasih, salam sehat untuk Kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.